niku mutlak dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kula kalih sampeyan sadari. Bahwa hidup niki dikendalikan seutuhnya oleh Allah. Mboten enten kula kalih sampeyan menghindari keldi carane pegenan rame terus, mboten saged. Keldi carane customer niki teko terus, mboten saged. Pembeli rame terus, mboten saged. Nah, niki harus disadari bahwa tugas kita hidup itu hanya ikhtiar. Mek niku tok. Niku mawon ikhtiare pantes-pantes kok. Hanya untuk pantes-pantes mawon sakjane tanpa ikhtiar pun ya pangeran kuwasa maringi kula kalih sampeyan. Maringi kula kalih sampeyan nedha, maringi kula kalih sampeyan sandang pangan papan tanpa ada ikhtiar sama sekali pun Allah mampu. Maka jangan terlalu percaya 100% terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Ojo percaya temenanan. Nah, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala niku juga memakai hukum-hukum dunia niki. Artose hukum yang sudah umum berlaku teng alam semesta niki. Contohnya nopo? Contohnya setiap orang yang berusaha pasti dia akan menemukan jalan. Setiap orang niku bergerak pasti dia akan menemukan sesuatu. Man jadda wajada. Sapa wong kang melaku ya bakal tutup. Sapa wong kang meneng ning panggonan ya enggak tutup-tutup. Artinya ada hukum sebab, hukum kausalitas, hukum sebab musabab niku ya didamel kalian Allah Subhanahu wa taala. Buktine napa? Buktine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap badhe perang niku diperintah kalian Allah ya kon nggawa pedang barang, dikongkon pakai baju besi barang. Padahal Nabi tahu betul bahwa beliau tidak akan mati di medan peperangan. Nah, ini harus disadari. Mam lek mboten sadar sing ngono ya muring-muring. Nah, makanya terusane niki. Albastu ta'khudun nafsu minha haddaha biwujudil farah wal qabdu la hadda lin nafsi fihi. Albastu kejembaran, kelapangan, keluasan niku akan cenderung nopo memberikan bagian-bagian nafsu biwujudil farah dengan adanya bentuk-bentuk kebungahan. Aran kejembaran, keluasan niku pasti perkara sing nyenengno nafsu, Pak. Sampeyan lagi duwe-duwe akeh, pegenan rame misal, mesti biwujudil farah. Mesti seneng. Nah, wujudil farah niku adalah haddun nafsi, bagiane nafsu. Ngoten lho. Artinya bahwa ketika kula kalih sampeyan semakin banyak diparingi kebungahan, kegembiraan teng donya niki, berarti itu akan menambah jatah nafsu kula kalih sampeyan semakin menjadi jadi. Nah, mergo wong niku biasane nek uripe niku enak, pasti akan ada pola hidup yang berubah. Niku pasti. Nah, ketika wong niku duwe akeh, mesti pola hidupnya akan berubah. Pas ketika wong niku pekir, pasti juga akan berubah. Nah, artinya ketika albastu niku diparingaken kalian Allah, maka yang paling seneng pertama kali itu nafsu. Nafsu. Mula isine donya niku harta, tahta, wanita. Nah, harta niki bentuk albastune wau. Nek cara dikaitkan kali konteks kehidupan teng donya dalam hal muamalah, dalam konteks sosial. Ngoten. Kesenangane nopo? Yo wanita.
Ngoten. Nah, tapi wal qaddu la hadda lin nafsi fihi. Pada posisi Allah Subhanahu wa taala niku genggem, maksudnya genggem boten paring, dalam arti boten paring sampeyan diparingi kerupekan, kesempitan, maka dalam kesempitan itu tidak ada bagian-bagian nafsu di dalam kesempitan. Nah, mergo nafsu niku condonge barang sing enak. Nafsu niku selalu condong terhadap sesuatu sing enak. Kepengin manang enak, kepengin turu enak, kepengin nopo-nopo enak niku semuanya haddun nafsi. Nah, mangan enak, turu enak, urip enak, ngopi enak, rokok enak niku sedaya dalam keadaan albastu ketika jembar. Malih wis mulai surut al-qabdu teko mulai, Bun. Mulai ada yang berubah. Nah, ketika dalam keadaan al-qabdu itu di sana tidak ditemukan haddun nafsi. Itulah kenapa para salik, tiang-tiang sing ngambah dalane Allah niku memilih hidup dalam keadaan kesederhanaan. Agar supaya nopo dalam rangka tidak memberikan ruang untuk nafsunya agar supaya tidak lebih menjadi-jadi. Itulah nopo enten syariat poso. Nah, jadi wong Jawa poso niku lakon prihatin. Mula wong mboten saged tutuk dhateng Allah lek mboten nglampahi lakon-lakon prihatin. Nglatih wetenge keluwen, nglatih turu mboten enak, niku lakon-lakon prihatin. Nglatih turu mboten mapakno ning kasur kang empuk, kang enak niku termasuk lakon-lakon prihatin. Agar supaya nafsu niki terdidik. Agar supaya nafsu kula kalih sampeyan iki terlatih. Mergo nek nafsu niki terus dituruti, dia akan semakin menjadi-jadi terus munggalem. Terus munggalem. Nah, itulah kenapa kula kalih sampeyan diparingi hidup kadang-kadang ada di makom al-bastu, kadang-kadang ada di makom al-qabdu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, wapot biasa. Sisane banyu anget ta sih enggak. Pedhetno enggak. Sing anget. Rubama a'toka famana'aka wa rubama mana'aka fa'toka. Kok ono kata-kata kados mekaten iki. Rubama a'toka famana'aka wa rubama mana'aka fa'toka. Rubama a'toka kadang-kadang paring sapa Allah ka ing sira. Famana'a mongko nyegah sapa Allah ka ing sira. Warubama lan warubama mana'aka kadang-kadang Allah nyegah ka ing sira. Fa'toka mongko paring sapa Allah ka ing sira. Nggih sun-sun. Jadi kadang-kadang Allah niku paring tapi ya dicegah. Kadang-kadang Allah niku mencegah tapi ya itulah Pak peparing. Ngeten maksudnya. Hikam niku ngeten iki. Lek mboten tenang ngajine, wah mboten tuh mbot bingung niki. Aestu bingung. Allah niku kadang-kadang pangeran niku paring dateng kula kalih sampeyan, tapi bentuk peparing niku sampeyan justru dicegah. Terkadang Allah niku mencegah sampeyan, tapi di dalam Allah mencegah tidak memberi itu justru sampeyan diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal sampeyan cak telon. Sentri Kang Dar
Mas Fahmi. Iki rembug bareng ternyata arepe mbobol bank misal. Atau arepe mbobol omahe wong misal. Rembug bareng. Wis katon iki wis mari digambar, dipeta dan lain sebagainya. Katon iki wis. Nah, ternyata wis waktu hari H Kang Dar niki diparingi kademan nembe Allah sehingga mboten saged melo. Nah, niki mlaku kloron niki, Mas Hendrik Mas Fahmi budal dan kasil puluhan miliar. Krono Kang Dar mboten milu sehingga Kang Dar mboten dapat bagian. Secara logika Kang Dar diparingi kademan oleh Allah itu justru Allah paring teng mriku. Mergo niki barang sing salah. Paham maksudnya? Amin. Niku hikam luar biasa hikam niku. Nah, jadi terkadang di balik kegagalan kita dalam hidup, justru di situ terletak peparingi pangeran. Jadi Allah niku kadang-kadang nyegah, kadang-kadang nyegah niku justru di dalam Allah nyegah mboten maringi, niku Allah paring ngoten. Ya. Makanya diperlukan kesadaran dalam hidup niku. Setiap yang terjadi niku jangan selalu langsung disimpulkan, coba diam dulu. Berikan diri ini kesempatan untuk berdialog. Apa aku iso gagal iki? Wis nyoto-nyoto wis didenggaman kok iso luput iki apa iki? Pasti di situ ada sesuatu. Mergo dawuh Ibnu Athaillah rubama a'ta kafa mana'aka. Kadang-kadang Allah niku paring tapi dicegah. Diparingi niku diparingi dicegah ngoten. Sarepe budal bareng ternyata iki gagal. Ternyata di perjalanan ada kecelakaan. Wong-wong sarepe numpak pesawat MH30 tadi. Nah, ada beberapa orang yang gagal berangkat. Ngamuk-ngamuk ning bandara. Begitu setengah jam berikutnya ada pengumuman ternyata pesawat itu jatuh. Ternyata di balik kegagalan dia naik pesawat justru diparingi selamat oleh Allah. Niki maknane rubama a'toka famana'aka wa rubama mana'aka fa'atoka. Allahumma sholli ala Lu kitab koyo ngene kok iso diwedeni niku napa? Oh, ngoten. Kitab apike koyo ngeten niki. Kok wong enten yang mengatakan mboten wani ngaji niku napa? Oh, mung kitab apike kados mekaten. Wis bathuk temenan dengan kehidupan kula kali sampeyan sehari-hari. Kadang kula kali sampeyan mboten sadar diparingi oleh Allah tapi justru bentuk peparingi niku dicegah. Nah, wis bener-bener arepe koyo-koyo gol ternyata loro. Ternyata di balik loro itu ada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutane nih. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i ada al man'u ainul ata. Insyaallah luar biasa. Mata pataha kapan-kapan buka sapa Allah laka kedue sira babal fahmi ing lawang-lawang kepahaman. Fil man'i ing dalem anane Allah nyegah mboten paring wau. Mongko ada balik apa almanu nyegah maringi wau iku ainul atoi sak nyatane peparing. Sewaktu-waktu sampeyan diparingi dibuka oleh Allah pintu kepahaman terhadap alman wau, dibalik Allah mencegah sampeyan untuk budal wau, suatu saat itu dibuka, maka kamu akan punya persepsi bahwa dibalik Allah mencegah itu justru disitulah Allah sak nyata-nyatane mari. Nggo ngaji hikam niku kula kali sampean semakin terasa betapa luas sayangi Allah, kasih sayangi Allah, rahmati Allah dhateng kula kali panjenengan.
semakin sadar kula kali panjenengan. Ngoten. Lah ternyata setelah dibalik kegagalan niki wau, lari wong loro Fahmi ambek Mas Hendrik ini ternyata kecekel polisi terus. Akhirnya sampean paham. Ya Allah, dilalah kok iso diparingi loro terus sing milu. Nah, niku namine fatahalaka babal fahmi. Dibuka pintu kepahaman oleh Allah, maka kamu akan ada al-man'u ainul ata. Kamu akan kembali lagi bahwa di balik Allah mencegah memberi itu justru Allah nyata memberikan kamu. Jadi enten unen-unen al-man'u ainul ata. Allah tidak memberi, justru disitulah Allah nyata-nyata memberi. Niku ungkapan ini sering didamel status-status rencang-rencang biasanya. Al-man'u ainul ata. Allah tidak memberi itu, justru disitulah Allah nyata memberi. Jadi niku balik noteng awake. Nikulah perlu ngaji hikam. Lo kali sampean. Lan turmaya ya ngaji hikam. Terus kapan? Kapan terus? Hikam ini akan menuntun kula kali sampean menyang datang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nopo ketika kula kali sampean menghadapi problem-problem, menghadapi polemik-polemik dalam kehidupan itu eruh ilmune, nyekel datang ilmu. Berarti ketika suatu saat sampean kok ternyata gagal. Nah, pernah ngaji hikam rubama a'toka famana'aka wa rubama mana'aka fa'atoka. Kadang Allah sengaja menggagalkan usaha kita, tapi justru di balik Allah menggagalkan usaha itu ada peparing yang diberikan oleh Allah, ada pemberian yang diberikan oleh Allah justru dibalut dalam kegagalan itu. Oh no. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki jawabannya kenapa dalam hidup itu mengalami pasang surut. Kadang pasang ya kadang surut. Nah, dalam konteks habitat kalau rasakno kula niki surut tok. Surut tok. Mboten nate Pak pasang. Kapan pasangnya kita? Nah, jangan berkecil hati. Mungkin ada nikmat besar yang ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala niku. Oh pas donge wis potelan, jare Bang Titil. Kapan wis potelan bengkak gendut langsung krono wis disimpen ambi Allah. Nih kowe tak kei surut dhisik le. Kowe sing sabar dhisik. Kemari iki awal 2026 iki wis meledos iki bange. Nah, bisa saja. Nah, ya ngono iku. Ketika ada nikmat yang dikurangi oleh Allah, satu nikmat yang dikurangi oleh Allah, ada nikmat lain yang digendutkan oleh Allah. Ini dipersiapkan. Dan nanti pada satu saat, pada kondisi sampean yang membutuhkan itu, ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah urip. Maka yang kita perlukan adalah kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan intelektual. Bukan kecerdasan intelektual lagi. Maka yang akan mampu bertahan di tahun depan ini adalah mereka yang cerdas secara spiritual. Karena pada hari itu nanti kecerdasan intelektual tidak lagi diperlukan. Kenapa? Karena semua pekerjaan telah diambil alih oleh AI. Oh. Tak kenal Mas Farid. Bener ngomong. itu benar. Sudah digantikan oleh AI, tenaga manusia tidak diperlukan lagi. Maka yang perlu kita asah hari ini adalah
kecerdasan spiritual. Besok bakal digoleki majelis niki kan. Terus takang tenang sampean. Besok wong bakal teko goleki majelis-majelis niki. Nah, mesti ya koncone terus sudo ojo cilik ati. Nah, aja cilik ati. Karena nanti di 2026 jarene resesi 2006 2000 terjadi itu, maka orang-orang yang cerdas secara intelektual disalib kecerdasannya oleh kecerdasan AI. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean buru mikir golek kitab, ayo marin jawab. Pendapat Imam Syafi'i tentang masalah bersentuhan kulit dengan pemperluan. Sampean buka Fathul Mu'in bab wudu, ayo marin jawab wis. Sak referensi ini kabeh. Nah, sampean lagi buka-buka kitab. Nah, durung lagi kitab, durung lagi babe, ayo mari wis jawab. Sak teke misal. Coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itulah yang akan terjadi. Tapi jangan takut. Gak usah wedi sampai. Gak usah wedi. Tidak akan ada yang menggantikan derajat manusia. Gak ada. Ojo wedi. Ya terus kelendi kapan diganti AI yo. Nah, gak usah seperti itu sampai. Nah, justru sampean-sampean yang hari inilah yang nanti akan memegang kendali kehidupan dunia. Sing tenang guys. Penting wae ngopi-ngopi, rokokan. Nah, sambil dipupuk kecerdasan spiritual. Nah, Ini Mas Farid giat toko malam Senin kono paham. Beliau paham. Nah, bahwa tidak lagi kecerdasan intelektual yang kita cari, tapi kecerdasan spiritual. Allah. Al-akwanu utawi alam semesta. Akwan niku sesuatu yang wujud. Di alam niki lah. Alam semesta niki namanya al-akwan, al-kaun. Asal kata dari kana. Kana itu ono atau wujud. Al-akwanu utawi piro-piro perkara sing ono utawa wujud ya alam niki rupane. Dohiruhu iku utawi dohiri al-akwan iku girrotun tipuan. Wa batinuha lan batini al-akwan iku ibrotun pelajaran. Wah, ini luar biasa. Kata-kata mutiara kabeh pokok isine. Segala sesuatu yang ada, yang wujud, bisa dirasakan, bisa disentuh, bisa dilihat ini. Nah, sesuatu yang bisa diraba, dirasakan, dilihat, disentuh, dohirnya tipuan. Sampean mangan sate gulai, kari mangan jangan kelor, itu tipuan. Bedone iku ketika ono ning lambe. Begitu masuk melewati tenggorokan, antara jangan kelor kari sate gulai, gak ono bedane. Kira-kira ngoten niku lah kenikmatan dan kelezatan dunia niki. Mek ning lambe tok, mek ning ilat tok, terasa beda. Susah, seneng, bahagia, canda, tawa, tangis, mek ono ning ilat tok. Begitu kita sudah masuk ke dalam perut bumi sudah tidak ada lagi. Atau orang yang sudah bangkit kesadaran spiritualnya sudah tidak terpengaruh oleh dualisme dalam kehidupan. Hidupnya netral pun. Bahkan dia tidak bisa membedakan lagi mana bahagia dan mana susah. Ini wali, ini wali pun. Ya. Lebih condong kepada bahagia daripada susahnya.
Nah, niku wis makome para wali. Kenapa? Karena dia sudah tidak tertipu lagi oleh dualisme kehidupan ini. Nggak tertipu lagi. Mergo al-aqwan dhahiruhu ghirratun. Sesuatu yang tampak kayak soyo-koyo indah. Nikmat itu kalau masih belum digenggaman, Pak. Menarik. Menarik saestu. Nek begitu wis kecekel ternyata ketiku beain. Nggih ngoten. Sadurunge sampeyan duwe barang misal, wah diarep-arep pancen. Ngumpulno duit macam-macam. Begitu barang itu kebeli bleng di genggaman sampeyan, ternyata biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nah, nikulah dunya tipuan. Wa batinuha ibrah. Tapi dalam batinnya, jerone ada pelajaran. Nah, yang perlu kita tangkap itu bukan dohirnya, tapi bentuk pelajaran apa yang kita terima. Bagaimana ketika kula kali sampean ngombe banyune rasakno teko tenggorokan iki mengalir terus menyeluruh, menyebar ke seluruh tubuh. Niku pelajaran-pelajarane. Nek padha-padha banyu kopi batu biasa niki ya padha, bedone hanya ada di ilat. Begitu masuk ke tenggorokan padha sing ngono. Parmane wis campur dadi siji ning kene. Tidak bisa dibedakan lagi. Yang perlu kita pelajari adalah pesannya di dalam kopi ini apa? Bagaimana ketika gula dengan kopi niki campur dadi siji. Nah, dan tidak bisa dipilah mana gulanya dan mana kopinya. Nah, ini pelajarannya. Akhirnya apa yang bangkit? Syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah belajar. Allah juga belajar melatih bersyukur dari hal-hal yang kecil di sekeliling kita ini. Ketika ngombe niku belajar, mulai belajar. Dirasakno sak tegukan. Makanya Nabi menyunahkan ngombe niku 3 kali tegukan. Rasakno keren mlebune banyune. Diombe malih 3 kali. Itu sudah sunnatun min sunani Rasulullah. Wis ngusah-abot nglakoni sunah sing tahajud, sembahyang dalu keabotan kula kali sampeyan. Ikhlase para yai niku. Sampeyan ngombe niki lho 3 kali tegukan. Rasakno keren alhamdulillah. Betapa ribuan kali nikmat hanya ada di dalam satu teguk air. Nah, niki yang dimaksud Ibnu Athaillah wa batinuha ibrah. Dohire alam semesta niki tipuan, ning jerone niku adalah ibrah pelajar. Nah, pun dibahas malih niki. Pan nafsu utawi nafsu iku tanduru ndelok apa nafsu ila dohiri girrotiha maring dohire tipuane akwan. Wal qalbu utawi ati iku yang duru ndelok apa ati ila batini ibrotiha maring batine pelajarane akwan. Sedangkan nafsu itu hanya melihat bentuk dohir dari tipuan itu. Bentuk dohire sing didelok. Nah, wah, cagre enake yo iku misale ta wis. Nah ini pantes enak nawi. Pantes enak itu adalah penglihatan nafsu. Penglihatan nafsu. Karena nafsu itu hanya cenderung delok dohir daripada tipuan itu. Tapi hati memandang pelajaran yang ada di dalam akwan
bentuk keadaan yang ada itu. Nah, jadi setiap momentum dalam kehidupan ini ada pelajaran. Kita ini sedang kuliah di bangku kehidupan. Ngoten. Dikengken ya niku dalam rangka kula kali panjenengan agar supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mergo teng akhirat besok tidak ada lagi pencarian. Pencarian kepada Tuhan itu yang dunia iki. Di akhirat itu pertemuan dan perjumpaan. Tidak ada lagi pertemuan. Maka orang yang tidak kenal dengan Tuhannya di dunia, dia tidak akan pernah kenal Tuhannya di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula perintah sujud itu berlaku teng dunia. Di akhirat tidak ada lagi perintah itu berlaku, enggak ada. Quran itu hanya berlaku di dunia, teng akhirat hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, mula dalam kehidupan sehari-hari itu pelajaran-pelajaran dari Allah. Agar supaya jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dari Ibnu Abbas ailiyu arifun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah ini ujarannya Ibnu Abbas dalam tafsirnya ailiyu arifun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya dia makrifat kepada Allah. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di balik proses besar penciptaan menungso alam semesta ini, Allah hanya ingin dikenal. Mari guys. Allah hanya ingin dikenal. Nah. Ketika kula kali sampean delok segala sesuatu, delok minyak niki misal, delok ada pesan apa di dalam? Bahkan wabi anfusihim, dan di dalam diri kita sendiri, gak usah tuh. Ya, jarene kimia usah ada Mbah Imam Ghazali. Jadi manusia ini adalah jagat kecil. Alam sogir, jagat kecil. Manifestasi dari jagat yang universal ini. Miniaturnya adalah manusia. Rambut ibarat pohon-pohonan yang ada. Onok banyu, onok menungso yang nguyuh, ibaratnya banyune. Dan seterusnya, ada onok getiye dan seterusnya. Nah, miniatur kehidupan ini, miniatur alam semesta ini manusia. Mau ndeleng alam semesta terlalu jauh, maka lihat diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Anggane jangan melihat sesuatu kok wah nyeneng, wah iki nafsu. Pokok angger timbul perasaan wow, perasaan silau, perasaan takjub, itu berarti ulahnya nafsu. Semono ae. Nah, makanya urip niku jarine dawuh Mbah Semar, Mbah Bagong niku ojo kagetan, ojo takjuban, ojo alem-aleman. Dadi wong niku ojo kagetan, ojo gumunan. Was, gak usah kaget, biasa saja. Gak usah kagetan. Ono wong kok api kira karuan, ojo kagetan, ojo gumunan. Ya kok ono wong elek mboten karu-karuan. Ya ojo gumun, ya ojo kaget. Lah kenapa seperti itu? Karena albastu wal qabdu. Nah, satingane kok ya. Maka kita harus menerima hidup ini dari dua sisi. Harus kita. Ketika kita menerima hidup ini dalam satu sisi, maka kita akan tersakiti.
sampai kita menerima hidup ini dari dua sisi. Apa dua sisi itu? Yo al-bastu diterima, al-qabdu diterima. Ketika kejembaran itu ya diterima, ketika mengalami kesempitan, kerupukan itu juga kita diterima, dan penerimaannya harus sama. Iki sing repot. Ngono. Lek kejembaran mesti seneng bareng iki nafsu kok. Kejembaran itu bagian nafsu. Mesti seneng. Tapi ketika kita menerima al-qabdu, kesempitan, bagaimana reaksi di dalam ini? Nek tasik ngeluh, berarti ngeluh itu bagian tidak ada penerimaan. Nah, sampai sampean seneng. Halo, ya Allah. Lho apa Kang? Karen aku urip nganggur terus. Wah, jen enak sampai pada titik seperti itu. Baru itu ahli sufi. Antara sufi dan edan. Ya, iya, antara ahli sufi dengan ahli edan woy. Ya, iya. Nah, ya. Bisa juga itu alasan seseorang untuk menutupi kemalasannya. Nah ini yang berbahaya malah. Jadi sufi untuk dijadikan alasan menutupi kemalasannya. Nah, makanya antara sufi dengan edan, wow, tipis bedanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang di dalam ini yang perlu kita atur sekarang. Nah, itu. Loh kok gak megawe sampean? Ya aku ndelok live Ustaz Munib iki kok jarene ya nganggur ya diterima dengan lapang dada. Nah, itu memonopoli hikam iki. Nah, iya. Jadi bagaimana kula kali sampean menerima dua hal antara kesabaran, kemarahan. Nah, sing pas hati rasanya koyok nopo dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memaksa itu maka akan ada yang tertahan di situ. Sesek. Dan ini akan menjadi penyakit. Nah, akan menjadi penyakit. Nah, ini harus dikeluarkan dengan hening, dengan kita sejenak diam, tanpa memikirkan apapun, memberikan ruang dan kesempatan untuk dialog dengan diri kita sendiri. Itu pesan Mbah Imam Ghazali lah ngoten. Pun saniki in aradta lamun ngarepaken sira ayyakuna nyento ana laka keduwe sira apa izzun kemuliaan layapna kang ora entek fala tastaizanna mongko aja njaluk temenan kemuliaan sira bi izzin kelawan kemuliaan yapna kang bakal entek. Wah, luar biasa aja. Kelas pokoknya kata-katanya ini. Ketika kamu ingin mendapatkan, menginginkan kemuliaan yang tidak pernah sirna, maka kamu jangan mencari kemuliaan yang sirna. Luang Suliman. Nek kula kalau sampeyan ingin mendapatkan satu kemuliaan yang tidak pernah bakal sirna, maka jangan mencari kemuliaan yang akan sirna. Wong mulya niku loro tentunya. Sing telu niki akan mencapai kedua-duanya. Setunggal wong mulia sebab harta, sebab pangkat dan jabatan, sebab ilmu dan amal. Nah, izzun layapna wujudi harta, pangkat dan jabatan. Artinya bukan lalu kita menolak harta, bukan. Yang perlu kita bangun itu kesadarannya. Sadar bahwa aku iki mulia sebab duwe. Aku iki mulya dirgani wong mergo aku duwe pangkat dan jabatan. Suatu saat iki hilang, suatu saat kemuliaan ini akan hilang. Nah, kenapa orang wong
begitu bangkrut, lalu dia stres, lalu kemudian dia menjadi sakit-sakitan, stroke dan lain sebagainya, karena dia tidak sadar bahwa harta itu adalah kemuliaan yafna yang akan habis, yang akan sirna. Tapi ilmu dan amal, kemuliaan layakna yang tidak akan pernah sirna. Allahu yarham Hamid Pasuruan. Niku izin layakna. Izun layakna. Mulia yang kemuliaannya beliau tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena Mbah Hamid mulia karena ilmu dan amalnya. Nah, ning donya ketika piyambake tasih kesan, tasih urip, tamune niku sampai gawe camp. Gawe camp tamune niku. Gawe kemah nemoni Mbah Hamid ono hang sampai seminggu, ono sampai 15 dino. Hanya untuk salaman. Hanya untuk salaman. Bukan jaluk donga, mek salaman. Begitu beliau wafat, makome mboten pernah sepi dari peziarah hingga detik ini. Kenapa seperti itu? Karena beliau mulia, kemuliaannya yang tidak akan bakal sirna. Nopo? Al ilmu wal amal. Ilmu dan amal. Dan banyak contoh-contoh lagi. Wali Songo terlalu dhuwur, ya wis Mbah Hamid, Gus Dur dan seterusnya. Nah, niku contoh-contoh. Itu ibrah, pelajaran yang diberikan Allah datang kula kali sampeyan. Nah, maka cari kemuliaan yang tidak pernah sirna. Nah, beramallah, berbuat baiklah sesuai dengan kadar, sesuai dengan kemampuan sampeyan. Agar nama kita tetap dikenang mulia dan harum meskipun kula kali sampeyan wis bosok jasati ana jero lemah, tapi namanya masih tetap dikenang. Kenapa dikenang? Karena kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, jangan berpikir apa yang diberikan orang kepada kita, tapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Gak usah berpikir apa yang diberikan orang kepada sampean, gak usah. Kita perlu berpikir apa yang bisa saya berikan untuk orang lain. Nek ngeten tok. Urip niku ngoten tok. Apakah harus dengan uang? Ya enggak lah. Kalau memang kebaikan itu ukurannya uang, lalu bagaimana orang yang ditakdir dengan kefakiran? Hingga Nabi menyebutkan sekian banyak kebaikan sampai pada kebaikan yang terakhir itu cukup kamu senyum ketika ketemu saudara, teman, itu juga bentuk kebaikan. Kebaikan paling rendah lah. Sampai pada titik ketika kamu tidak mampu berbuat baik kepada orang lain, maka cukuplah jangan berbuat buruk kepada orang lain. Wis gak awak iki wis gak iso gawe apik karo wong, yo minimal jangan kita berbuat buruk kepada orang lain. Cukup ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. At-tayyi'u al-haqiqi an tatwiya masafatad dunya angka hatta tarol akhirah aqraba ilaika minka. Ngelempit yang sejati itu langsung kula maknai mawon. Nah, nopo ngelempit niku ya? Ya wis ngelempit. Iya, melipat ini maksudnya. Nah, bahasanya ini loh. Bahasanya yang supaya enak diterangno ngono lho.
sejatinya ngelempit yang hakiki itu adalah ketika kulo kali sampean ngelempit, nekuk wis nutup, mensensor jarak dunia ini sehingga kita melihat akhirat lebih dekat kepada kita. Dia, kulo paham cuman bahasakno niki bahasakno ini. Ngeten maksudnya Ibnu Athaillah. Ketika kulo kali sampeyan diparingi kejembaran dalam urusan ma'isyah teng donya niki atau diparingi kesempitan hidup teng donya niki, maka niki lempitan. Sepiro sesuwene aku hidup seneng iki. Nah niku namanya dilempit ngoten lho. Sepiro selek susah iki aku suwene susah iki. Sehingga hatta tarol akhirah aqraba minka. Sehingga sampeyan iso ningali jarak terdekat kepada kita itu akhirat. Sehingga dengan ini kula kali sampeyan akan tetap semangat untuk menjalani hidup ini dalam semua keadaan. Nah, ketika seneng sadar, piro suwene seneng iki. Ketika keadaan rupek sadar, piro suwene aku rupek iki. Nah, ini yang disebut antatwiya masa fata dunya. Melempit yang sejati itu bukan lain, bukan apa. Tapi dalam urusan-urusan dunia niki dilempit. Nah, ngoten. Sehingga kula kali sampean niki ningali akhirat niki ternyata lebih dekat. Gawe omah sak geden-geden durung dibiyangi bongko. Durung tinggoni bongko dhisik. Nah, artinya bukan hikam ini lalu mengajari kita spirit untuk hidup di dunia ini semakin pendek, tidak. Yang diharapkan hikam itu kesadarannya. Kesadarannya ini yang dipupuk. Bukan lalu hikam mengajarkan kita hidup putus susah. Ya enggak. Hikam itu mengajari kita bagaimana ketika kita susah dan ketika kita bahagia ini. Kesadarannya ini yang digugah. Sehingga ketika kula kali sampean menghadapi hidup dalam keadaan susah, sadar. Pernah ngaji hikam niku antatwiya masafata dunya angka. Lepitan jarak dunya iki supaya kula kali sampean mboten karya abot urip. Mboten kari ngresulo tok urip. Mboten kari ngenes temenanan urip. Ngoten. Sok dawane ngeluh tok. Tapi aja dipidatokno ning wadon. Lopot mengke. Lopot iki. Ya apa iki, Mas? Arek iki. Dik. Ngelempit yang sejati iku ngelempit. Waduh. Diwel-wel sampean. Nah, ojo. Jangan. Ini cukup untuk konsumsi sampean secara pribadi. Wong wedok jadi jari hikam. Hingga aduk wong wedok iku donya sampean ajak ngaji hikam yo. Nggih hingga aduk. Karena dunia sendiri itu perempuan itu sampean jak ngaji tasawuf enak wong wadon iki dijak ngaji ta. Hiro iku goblok. Nah, wong wadon iki atat arek donya tok. Ya wong wadon iku wis donya. Lah perempuan itu sendiri itu dunia. Nah, sampean dunia kok tidak bisa. Karena perempuan sendiri itu dunia. Nah, sampean cak cita sampe luput. Itu alasan sampean melit ning bojo asline. Aku wadon diajak kaji tasawuf. Iya.
Yang perlu kita tunjukkan itu adalah sikap kita itu tok. Semua itu pancen dunia dan merupakan tanggung jawab kita sebagai suami nyenengno wong wadon. Tapi yo enggak ada lah suami yang tidak ingin nyenengno atine bojone, enggak ada kecuali suami edan. Nah, wadon diajak tawakal tok. Iya, wong wadon diajak tawakal. Dik tawakal, Dik. Tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah ngono tok. Ya mati. Ya mati. Ya perlu nih wong ngaji lah teng mriku lah. Agar supaya tidak bablas. Tidak bablas dimaknai hikam niku permane terus maca tok. Akeh artikel-artikel hikam di teng Google. Tapi ya AI hanya membaca tok AI ini. Nah, karena bagaimanapun yang diterangkan oleh AI, dia tidak menggunakan perasaan. Nah, iya itulah bedanya dengan manusia. Nah, dia hanya merespon aktivitas kita yang sehari-hari tok itu yang dibaca oleh algoritmanya itu. Tapi dia tidak bisa menuangkan perasaan. Tapi membaca bahwa sampean lagi dalam keadaan susah, AI bisa. Nah, ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Dek sumber ngaji hikam nih. Masih AI. Waduh luput wis. Luput iki wis. Nah, wis al-ata'u utawi peparing minal khalqi saking manusa. Iku hirmani kehilangan. Wah iki luar biasa wale nih. Wal man'u utawi tidak memberi minallahi saking Allah iku ihsanun. Kebaikan. Pemberian dari manusia sejatinya kehilangan. Dan Allah tidak memberi kepada kita secara langsung adalah suatu bentuk kebaikan. Nah, ketika kula kali sampean diwewehi menuso, itu sejatinya kita kehilangan. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada kita, itu sejatinya bentuk kebaikan. Cuman kula kali sampean itu hanya memandang bentuk pemberian dari manusia mergo ketok. Nah, mangane al-insan abdul ihsan. Manusia itu budak kebaikan. Uang niku sampean niku diwewehi wong terus. Mesti sampean akan jadi budak. Ono ta? Enak isun iki. Musuh haji ya. Enak isun. Nah, itu tidak sadar sudah diperbudak. Ini yang dimaksud al-ata' minal khalqi hirmanun, pemberian manusia itu hirman. Makanya para sufi itu menolak pemberian manusia. Bukan mereka sombong, bukan. Mbah Hamid Pasuruan misalnya. Mbah nopo? Aduh ya Allah. Sido kiri niku. Ya Allah, sinten asmane? Supen. Niku pernah ditekani tiyang bawa duit sak koper ditolak mentah-mentah. Mbah Hamid niku nek duit haram ditoleh niku singgat. Misal ono pejabat bawa duit sak koper hasil korupsi ditoleh Mbah Hamid itu singgat. Iya. Menolak karena sejatinya pemberian dari manusia itu adalah kehilangan. Kita yang akan kehilangan. Tapi ketika Allah tidak memberi kepada kita, itu bentuk kebaikan. Justru lek mboten diparingi niku kebaikane pangeran. Nah,
Misal kula kalih sampeyan nggih, misal Mas Fahmi diparingi rame tuku. Wah, pelayan, pembeli mboten nate telat, akan ada yang tertinggal. Entah ngajine, krono sibuke dan lain klub sibuk kulaan, sibuk ini, pasti ada yang ditinggal. Nah, krono Allah ingin membuat sampean istiqomah dengan cara itu dibuat sepi oleh Allah. Tutu gangguannya sapa-sapa. Nih pegenan sepi nih diganggu kok. Waduh, nah iki kudu ngaji hikam. Iki kudu ngaji hikam. Nah, karena al-man'u minallah ihsanun iki sampe kena nek kanca-kanca sampean sing sambat dalilono iki. Ruwak ngene kupinge al-man'u minallah ihsanun. Berarti Allah tidak memberi itu bentuk kebaikan. Allah ingin membuat sampean parek kepadanya, maka dengan cara sesuatu disingkirkan. Eri itu disingkirkan dhisik. Duri-duri yang ada di sekeliling sampean disingkirkan supaya dalane sampean enak. Nah, paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Bludrek ngaji hikam, wah pior langsung. Terus ketemu dalannya. Sandi-sandi kehidupan yang selama ini masih menjadi pertanyaan di dalam pikiran kita dibuka kode-kode itu oleh hikam. Password-passwordnya dibuka. Oh bener. Oh bener akhirnya. Yang ada. Nah, iku. Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu nakdan fayujaziyahu nasi'atan. Jalla moho agung sapa Rabbuna pangeran kita. Yang sufi niku jarang nyebut Allah, jarang. Jadi Jalla moho agung sapa Allahu, benere kan ngoten. Tapi sapa Rabbuna pangeran to bendoro kita. Ayu amila nyento nyerawungi sapa Rabbuna hu ing Rabbuna sapa al abdu kaula nakdan kelawan kontan. Payujaziyahu mongko males, mongko bakal males sapa Rabbuna hu ing abet nasi'atan. Ing mengko-mengko, engko-engko. Ketika seorang hamba kula kali sampeyan niku marek dateng Allah. Pokok marek kontan. Maksudnya seketika marek, seketika itu kita berdoa, seketika itu kita munajat, payujaziyahu nasi'atan, maka Allah membalas itu mengko-mengko. Payujaziyahu mongko malesi sapa Allahu ing abet nasi'atan ing mengko-mengko. Nah, jadi Allah menjawab permohonan-permohonan kita itu kadang ada yang ditunda-tunda, kadang ada yang diberikan sekaligus, kadang tidak diberikan tapi diberikan di akhirat. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari itu. Sampai nyuwun datang Allah, ya Allah. Kenan kula sepi Gusti. Customer ada sepi. Boten pecah telur sama sekali nih. Pirang-pirangane wulan Gusti. Nah, nyuwun datang Allah seperti itu. Tapi Allah ngendikan ojo kowe lek diparingi rame ngajimu bakal keteteran. Tapi sampean mikir seprene Mas yo sepine koyo napa pendamelan, yo enggak pernah gak mangan. Acak coba pikiran. Seprono lawase mboten medamel, bahkan tidak kerja sama sekali.
Nopo leren juga sekolah? Apakah anak sekolah itu terputus? Enggak. Apakah pernah mboten adang? Enggak. Madang terus madang, anak tetap sekolah, anak tetap ngaji. Tekoni ndi coba? Itu yang jarang kita sadari. Nah, ngono. Nikulah Allah. Nikulah Allah. Jadi Masya Allah akan semakin asyik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai titik Allah mboten paring niku tasik sae. Allah mboten paring niku tasik sae. Jadi kebaikan, keburukan yang ditimpakan kepada kita sejatinya itu bentuk hakiki dari rahmati Allah Subhanahu wa taala datang kula kalih sampeyan. Rasulullah tiang Arab tapi kebaikan bukan hanya di Arab. Ngono karepe niku. Rasulullah tempat yang paling mustajab di Mekah teng Madinah mereka, tapi bukan lalu kita berdoa di sini tidak mustajab, enggak. Rahmatan lil alamin. Artinya seluruh umat niki tidak pandang agama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mbuh niku Yahudi, mbuh niku Nasrani, mbuh Konghucu, mbuh iku Hindu, mbuh iku Buddha, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmati Allah datang tiang Kristen, datang tiang Nasrani misal. Ketika tiang Nasrani niku pengen jadi dokter lalu dia sekolah di kedokteran, ya jadi dokter temenan. Niku bentuk rahmatnya Allah. Tapi nek wong Islam pengen dadi dokter gak kuliah, melayune dadi dukun. Melayune dadi dukun. Nah, tapi wong Kristen, orang Nasrani pengen jadi dokter kuliah ning fakultas kedokteran, jadi dokter spesialis. Wong Islam pengen jadi dokter tapi gak gelem kuliah, melayune dukun. Melayune dadi dukun. Nah, artinya hukum-hukum seperti itu berlaku di dunia ini karena Allah wis kadung dawuh rahmatan lil alamin. Maka inilah konsep-konsep kemanusiaan. Wis mulai saiki mboten usah mandang agamane, mboten usah mandang madhabe, mboten usah mandang. Tidak usah. Tidak ada yang salah dalam ajaran Islam ini. Problem kita itu, problem Islam itu bukan terletak pada ajarannya, tapi penyerapan ajaran dari pemeluknya itu yang menjadi masalah. Ajaran agama ini tidak ada yang salah dan tidak pernah bermasalah ila yaumil qiyamah. Yang bermasalah itu penyerapan ajaran ini dari pemeluknya itu. Hingga muncullah kaum ekstremis, jalur kelas, jalur keras, dan seterusnya. Kenapa? Apakah itu ajaran? Bukan. Itu mereka yang salah menyerap ajaran agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sehingga citra daripada agama ini tercederai karena banyak orang yang salah dalam menyerap ajaran agama. Awalnya dari mana? Salah memilih guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana mungkin ajaran agama Islam yang dikembangkan dari jalur kasih sayang ini lalu mengajarkan orang untuk ekstremis? Gak ada. Gak mungkin. Pasti ada yang salah dalam penyerapan ajaran itu sendiri. Makanya ketika Mbah Hasyim disodori poin-poin Pancasila, beliau terima. Kenapa? Karena seluruh sila di dalam Pancasila itu tidak satupun yang keluar dari konstitusi agama.
Seandainya negara niki dibuat asas berdasarkan Islam, perang mulai bengen mboten mari-mari. Tapi agama niki dikembangkan, diletakkan dalam pondasi kemanusiaan. Nah, makanya Gus Dur niku, Allahu yarham. Sampai sakniki rame kados mekaten, holi rame, makome rame ini kados mekaten niku. Beliau dikenal bukan karena ibadahnya. Gus Dur niku bahkan koncone dhewe niku jarang semerap Gus Dur niku jamaah. Bukan dikenal karena ibadahnya. Gus Dur niku dikenal karena kemanusiaannya yang tidak pernah membeda-bedakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngono. Wong sing mbedok-mbedokno tentang agama, tentang iku dereng tutup. Dereng tutup agamane. Tembus dateng atine. Ngoten. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'at an radiyaka laha ahlan kafal amilina jazaun ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih wallahu a'lam. Al-Fatihah.